Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah pemodelan dan simulasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi elemen probabilitas ruang sampel yang beranggotakan oleh saya sendiri Citra Madirahayu dengan NIM 19106510003. Yang kedua, Albriliani Mareta Sumardi dengan NIM 19106510006 dan Tiara Puspita Arin dengan NIM 19106510048. Untuk materi yang pertama, tentang definisi ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Ruang sampel suatu percobaan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram pohon atau tabel, dalam umumnya dinotasikan dengan S. Sedangkan pengertian titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. Banyaknya anggota dari ruang sampel dinotasikan dengan N dalam kurung S tutup kurung. Contoh pada pelemparan sebuah dadu. Pada ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk materi selanjutnya yaitu definisi titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul dalam ruang sampel disebut juga dengan titik sampel. Sehingga titik sampel merupakan unsur atau anggota dari ruang sampel. Contohnya sama seperti ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu. Contohnya seperti yang di atas. Untuk selanjutnya adalah contoh dari pelemparan sebuah dadu. Dua buah dadu yang sama berbentuk kubus bermata 6 dilempar bersama-sama sebanyak 1 kali. Dapat ditentukan titik sampel dari percobaan tersebut, yaitu berdasarkan tabel kejadian yang mungkin muncul. Seperti contoh tabel yang di atas. Artinya, ruang sampel secara matematis biasanya dilambangkan dengan T, sehingga ruang sampel sisi yang muncul pada sebuah dadu yang dilempar, T sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Titik sampelnya sebanyak 36 kemungkinan. Selanjutnya, tentang peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian atau peluang probabilitas suatu kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan suatu kejadian. Nilai peluang berada pada kisaran antara 0 dan 1. Kejadian dengan nilai probabilitas 1 merupakan kejadian yang pasti atau telah terjadi. Contohnya, sebuah dadu dilempar 1 kali. Peluang muncul angka bilangan prima adalah jawabannya ruang sampel dadu atau S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka NS sama dengan jumlah dari keseluruhan angka 1 sampai 6, yaitu sama dengan 6. Kemudian muncul angka prima, yaitu K sama dengan 2, 3, dan 5. Maka NK sama dengan 3. Sehingga peluang muncul angka bilangan prima yaitu dengan rumus PK sama dengan NK per NS sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Itu saja presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Definisi kejadian acak. Kejadian acak adalah kejadian yang tidak dapat ditentukan atau tidak diketahui sebelumnya. Peluang dapat digunakan sebagai alat ukur terjadinya kejadian di masa yang akan datang. Untuk menentukan peluang, biasanya diamati suatu kejadian, yaitu dengan melakukan percobaan. Peluang dirumuskan sebagai berikut. PK sama dengan NK dibagi NS. Keterangan PK sama dengan peluang kejadian K, NK sama dengan banyak kejadian K, dan NS adalah banyaknya seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Definisi kejadian sederhana.
Kejadian sederhana atau kejadian elementer adalah suatu kejadian yang hanya mempunyai satu titik sampel. Pada percobaan melempar dadu berisi 6, beberapa kejadian sederhana di antara lainnya, munculnya angka 1 pada mata dadu 1, munculnya angka 6 pada mata dadu 6. Kejadian majemuk, pengertian dan macam-macam. Kejadian majemuk adalah dua atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga membentuk kejadian baru. 1. Rumus kejadian tak saling lepas. Peluang kejadian tak saling lepas terjadi jika terdapat elemen yang sama antara kejadian satu dengan kejadian lainnya. Rumus P A irisan dari B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA gabungan B. Peluang gabungan dua kejadian tidak saling lepas merupakan penjumlahan masing-masing peluang dan dikurangi dengan peluang irisan kedua kejadian. 2. Dua kejadian saling lepas. Adapun rumus menentukan dua kejadian saling lepas, yaitu P A irisan B sama dengan PA ditambah PB. Aksioma probabilitas. Pengertian. Aksioma probabilitas adalah ruang sampel yang terdiri dari himpunan bagian peristiwa E1, E2 sampai dengan EN. Cara untuk menempatkan probabilitas untuk setiap acara E dapat dianggap sebagai fungsi yang memiliki himpunan untuk input dan bilangan real sebagai output. Probabilitas peristiwa E dilambangkan dengan PE. Terima kasih. Aksioma probabilitas. Aksioma probabilitas terbagi 3 macam. Yang pertama, aksioma 1. Aksioma probabilitas pertama adalah bahwa probabilitas suatu peristiwa adalah bilangan real non-negatif. Ini berarti bahwa probabilitas terkecil yang pernah ada adalah 0 dan tidak mungkin tidak terbatas. Yang kedua, aksioma 2. Aksioma kedua dari probabilitas adalah probabilitas seluruh ruang sampel adalah 1. Secara simbolis kita menulisnya yaitu peluang S sama dengan 1. Yang tersirat dalam aksioma ini adalah gagasan bahwa ruang sampel adalah segalanya yang mungkin untuk percobaan probabilitas kita dan bahwa tidak ada peristiwa di luar ruang sampel. Yang ketiga, aksioma 3. Aksioma ketiga dari probabilitas berhubungan dengan kejadian yang saling eksklusif. Jika E1 dan E2 yang saling eksklusif, yang berarti bahwa mereka memiliki sebuah persimpangan kosong dan kami menggunakan U atau gabungan untuk menunjukkan serikat. Maka peluang E1 gabungan E2 sama dengan peluang E1 ditambah peluang E2. Selanjutnya, aplikasi aksioma. Dari teori himpunan E dan EC memiliki perpotongan yang kosong dan saling eksklusif. Selanjutnya, E gabungan EC sama dengan S seluruh ruang sampel. Fakta-fakta ini dikombinasikan dengan aksioma. 1 sama dengan peluang S sama dengan peluang E gabungan EC sama dengan peluang E plus peluang EC. Persamaan di atas peluang E sama dengan 1 dikurangi peluang EC karena kita tahu bahwa probabilitas pasti non-negatif. Sekarang kita memiliki batas atas probabilitas kejadian apapun adalah 1. Dengan mengatur ulang rumusnya lagi, kita memiliki peluang EC sama dengan 1 dikurangi peluang E. Juga dapat disimpulkan dari rumus ini bahwa probabilitas suatu peristiwa tidak terjadi adalah 1 dikurangi probabilitas kejadian itu terjadi. Persamaan di atas juga bisa untuk menghitung probabilitas peristiwa yang tidak mungkin dilambangkan dengan himpunan kosong. Untuk melihat ini, ingat bahwa himpunan kosong adalah komplement dari himpunan universal. Dalam hal ini, SC karena 1 sama dengan peluang S ditambah peluang SC,
sama dengan 1 ditambah peluang SC. Dengan aljabar kita memiliki peluang SC sama dengan 0. Yang selanjutnya, probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat atau conditional probability kerap didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa atau hasil berdasarkan kegiatan yang sudah berlangsung. Yang terakhir, rumus teori probabilitas bersyarat. Teori probabilitas bersyarat sangat bergantung pada hasil dari kejadian yang sudah terjadi. Ini juga dapat menyebabkan sejumlah asumsi ketika sedang menggunakannya. Rumus untuk probabilitas bersyarat yang dapat digunakan yaitu peluang kejadian B dengan syarat kejadian A sama dengan peluang A dan B dibagi peluang A, atau peluang kejadian B dengan syarat kejadian A sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.